Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang soleh dan solehah, pada hari ini Rabu kita akan belajar mata pelajaran akidah akhlak. Sekali lagi, pada hari ini Rabu kita akan belajar mata pelajaran akidah akhlak, yaitu bab 5 tentang indahnya berperilaku terpuji. Ini peta konsepnya. Peta konsep indahnya berperilaku terpuji. Yang pertama, kisah Bilal bin Rabah. Yang kedua, tabah dan sabar menghadapi cobaan. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, kalian tahu siapakah Bilal bin Rabah? Bilal bin Rabah memang tidak tangguh bertarung, tapi ketangguhannya dalam Islam menghadapi atau melampaui ketangguhan para pemuda tangguh manapun. Imannya sama sekali tidak goyah walaupun dicerca siksaan yang tidak ringan. Lanjut. Menyebut nama Bilal bin Rabah, kita pasti terbayang kisah keteguhan hati seorang muslim sejati. Betapa tidak, saat umat Islam masih berjumlah sedikit serta kekejaman yang diterima kaum muslimin, seorang budak berkulit hitam atau kelam bertekad bulat dan mengikrarkan diri beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tentunya kalian sudah tidak sabar ingin menyimak kisahnya. Yuk kita simak kisahnya. Yang A, kisah Bilal bin Rabah. Keteguhan dan ketabahan Bilal bin Rabah. Keteguhan dan ketabahan Bilal bin Rabah. Namanya adalah Bilal bin Rabah, muazin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mempertahankan akidah. Kekuatan alunan suaranya akan membuat setiap orang tetap penasaran untuk mendengarnya. Bilal lahir di daerah Asyarah sekitar 43 tahun sebelum hijrah. Ayahnya bernama Rabah, sedang ibunya bernama Hamamah, seorang budak wanita yang berkulit hitam yang tinggal di Mekah. Karena ibunya itu, sebagian orang memanggil Bilal dengan sebutan Ibnu Sauda atau putra wanita hitam. Bilal dibesarkan di kota Ummul Qura atau di Mekah,
sebagai seorang budak milik keluarga Bani Abdudar saat ayah mereka meninggal. Bilal diwariskan kepada Umayyah bin Khalaf, seorang tokoh penting kaum kafir. Bilal termasuk orang yang pertama yang memeluk agama Islam. Kemudian seperti Ummul Mukminin, Khadijah binti Khuwailid, Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abu Thalib, Ammar bin Yasir bersama ibunya Sumayyah, Suhaib Ar-Rumi, dan Al-Miqdad bin Al-Aswad. Bilal merasakan penganiayaan orang-orang musyrik, kekerasan, siksaan, dan kekejaman mendera tubuhnya. Orang Quraisy menyiksa tanpa belas kasihan, seperti Abu Jahal yang membunuh Sumayyah dengan tombaknya pada perutnya sampai menembus punggung. Betapa kejamnya Abu Jahal itu. Orang-orang Quraisy yang paling banyak menyiksa Bilal adalah Umayyah bin Khalaf bersama al-gojo-nya. Dengan mencabuknya, menghantamnya, namun Bilal hanya berkata, "Ahad, ahad, Allah Maha Esa." Berikutnya, mereka menindih dengan batu besar yang panas. Bilal pun hanya berkata, "Ahad, ahad." Mereka semakin meningkatkan penyiksaan, namun Bilal tetap mengatakan ahad, ahad. Mereka menyiksa Bilal agar memuja Lata dan Uzza. Bilal justru memuji nama Allah dan Rasul-Nya. Umayyah bin Khalaf mengikat leher Bilal dengan tali yang besar dan kasar pula, dengan menyerahkan kepada anak-anak yang agar menariknya di jalanan. Tapi Bilal tetap mengucap ahad, ahad. Suatu ketika Abu Bakar radhiyallahu an mengajukan penawaran kepada Umayyah bin Khalaf untuk membeli Bilal darinya seharga 9 uqiyah emas. Akhirnya Abu Bakar memberitahu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa ia membeli dan menyelamatkan Bilal. Dan akhirnya Bilal mengikuti Rasulullah kemanapun beliau pergi. Itulah sekilas cerita tentang Bilal. Nah, berikutnya yang B. Sabar dan tabah menghadapi cobaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabar adalah rela menerima sesuatu yang tidak disenangi dengan rasa ikhlas, serta
berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabar secara lebih luas juga diartikan menahan diri agar tidak mudah marah, benci, dendam, tidak mudah putus asa, melatih diri dalam ketaatan, dan membentengi diri agar tidak melakukan perbuatan keji dan maksiat. Dalam Islam ada 3 bentuk sabar, yakni yang pertama sabar dalam ketaatan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sabar dalam menghadapi musibah atau terhadap apa yang telah ditakdirkan. Yang ketiga, sabar dalam menjauhi perbuatan maksiat atau apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bersama dengan orang-orang yang sabar. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 153. Ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salat. Innallaha ma'as-sabirin. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salati. Innallaha ma'as-sabirin. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Quran surat Al-Baqarah ayat 153. Berikutnya, dengan tabah dan sabar, kita akan mendapat beberapa keuntungan, di antaranya ya, ini. Yang pertama, sabar sebagai penolong pembawa keberuntungan. Yang kedua, memberikan ketentraman jiwa. Yang ketiga, mendapat kesuksesan bagi yang berusaha, bekerja, dan belajar. Nah, lanjut. Hanya orang yang sabar akan dicukupkan pahala tanpa batas, seperti yang dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Az-Zumar ayat 10.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Yang artinya sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala. Mereka tanpa batas. Quran Surah Az-Zumar ayat 10. Anak-anakku yang soleh dan solehah, baik karena sudah diterangkan walaupun secara singkat, mudah-mudahan anak-anak dapat memahaminya. Oleh karena itu, seperti biasa, Bapak akan memberikan tugas kepada anak-anak. Mudah-mudahan anak-anak bisa mengerjakan dengan baik, dan tentunya Bapak juga mengharapkan dengan hasil yang sangat maksimal. Cukup sekian saja. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.